agar kita terhindar dari penyakit ini? Pertama, gejalanya adalah bermalas-malasan dalam melakukan ibadah atau ketaatan. Mulai dia bermalas-malasan dia. Yang tadinya semangat, tiba-tiba udah mulai kendor. Yang tadinya apa ya? Yang tadinya sholat malam, tiap malam, tiba-tiba kendor, malas dia. Ya, yang tadinya sholat-sholat rawatib dikerjakan, sekarang udah jarang. Jadi artinya apa? Artinya temanmu sangat mempengaruhi dirimu. Teman-teman cari circle pertemanan persahabatan yang soleh, itu wajib tuh. Tapi kalau mau berteman dengan yang lain-lain, kalau engkau sudah kuat, pondasimu sudah kuat, engkau boleh berteman dengan yang lain-lain karena engkau akan mewarnai, bukan diwarnai. Tapi apa hubungannya menguasai ilmu agama dengan futur? Lalu tiba-tiba teman-teman terjangkit penyakit futur ini, malas, jenuh, lambat. Bisa saja penyebabnya salah satunya adalah tidak ikhlas atau tidak menjaga keikhlasan. Berikutnya, yang termasuk membuat kita futur adalah maksiat. Maksiat itu adalah penyebab futur. Di antara akibat buruk ya dari maksiat itu adalah melemahkan berjalannya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara akibat buruk berbuat maksiat adalah melemahkan berjalannya hati menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tidak akan pernah membiarkan hati kita melangkah kepada Allah selangkah pun. Itu maksiat. Oke. Jadi kita sudah bahas beberapa tentang penyebab orang-orang itu bisa mengalami penyakit futur, penyakit yang malas dalam beribadah atau kendor dalam beribadah kepada Allah SWT. Apalagi ternyata yang membuat futur juga salah satunya adalah terlalu ekstrim semangatnya. Yang membuat teman-teman futur itu terlalu ekstrim. Contoh, hari ini mau baca Quran 20 juz. Besok 20 juz misalnya. Terlalu ekstrim membuat teman-teman cepat jenuh. Makanya kata Rasul dikit-dikit yang penting istiqomah kan. Ada seorang sahabat datang pada Rasul mengatakan begini. Ya Rasul, aku ini kalau sholat malam tanpa tidur. Dan aku biasanya puasa setiap hari. Ya, puasa setiap hari. Malamnya sholat malam tanpa tidur-tidur. Apa kata Rasulullah SAW? Aku sholat, tapi aku juga tidur. Aku sholat malam, aku juga tidur. Aku puasa, tapi ada juga waktuku yang enggak puasa. Siapa yang mencontohiku, maka dia termasuk golonganku. Siapa yang membenci ajaranku, maka dia bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Setiap amal itu ada masa semangat, ada masa malasnya. Jadi kata Rasulullah, seimbang. Kamu baca Quran, ada waktu istirahat. Kamu sholat, ada waktu tidur. Kamu puasa, ada waktu hari yang nggak puasa. Jangan panjang tahun tiap hari puasa terus. Ada puasa namanya puasa Daud, ada namanya puasa Senin Kamis. Ada waktu puasa, ada waktu nggak puasa. Dalam hadis lain diceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berpesan kepada beberapa orang, pada salah seorang sahabat kalau tidak salah. Beliau mengatakan, berpuasalah kalian setiap bulan selama 3 hari Ayyamul Bid itu. Kemudian kata seorang sahabat, aku mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah katakan, kalau begitu puasalah sehari puasa dan sehari nggak puasa. Kata Rasulullah SAW. Dan Rasul juga berpesan, khatamkanlah Al-Quran dalam sebulan sekali. Aku mampu lebih daripada itu. Kata Rasulullah, kalau begitu baiklah. Khatamkan Al-Quran setiap 15 hari. Aku lebih daripada itu bisa ya Rasulullah. Kemudian Rasul katakan, oke. Kalau begitu khatamkanlah Al-Quran setiap 7 hari. Lalu habis itu ada lagi yang menjawab, aku bisa lebih daripada itu ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, oke, kalau gitu khatamkanlah Al-Quran setiap 3 hari. Lalu Rasul katakan, ingatlah setiap amalan itu ada masa semangatnya, ada masa jenuhnya, ada masa malasnya. Jadi apa yang ingin Rasulullah SAW sampaikan, jangan terlalu ekstrim. Nanti kamu kalau terlalu ekstrim, nanti kamu bisa berhenti mendadak. Terlalu ekstrim, nanti tiba-tiba berhenti mendadak. Jadi ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk belajar dan sebagainya, gitu ya. Ada lagi dalam hadis yang lain, ya, ada seseorang yang beliau mengatakan terlalu sibuk ya, terlalu sibuk.
eh, seorang istri ini akhirnya mengadu kepada Rasulullah. Intinya dalam hadis ini diceritakan bahwa Ummu Salamah ya kalau nggak salah namanya. Ya, beliau bercerita, Umar lupa namanya ya, tapi beliau bercerita, beliau pada saat itu tidak terurus sang perempuan ini. Kemudian salah seorang sahabat Nabi berkata, apa yang terjadi kepadamu? Oh, Ummu Darda namanya, Ummu Darda. Apa yang terjadi kepada dirimu? Kemudian kata Ummu Darda ini, suamiku tidak peduli kepadaku. Tiap malam dia sholat, tiap siangnya dia puasa, ya udah ibadah aja terus. Maka Salman Al Farisi ini berpesan kepada Abu Darda tidak boleh begitu. Keluargamu punya hak atas dirimu, dirimu sendiri punya hak atas dirimu, Allah punya hak atas dirimu. Ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk bersama istri, ada waktu bersama anak-anak, ada waktu untuk istirahat gitu. Dan ini disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah mengiyakan perkataan dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi itu. Jadi jangan terlalu ekstrim dalam melakukan sesuatu sehingga kau akan cepat jenuh dan cepat bosan, lama-lama kau akan tinggalkan perbuatan itu. Itu ya teman-teman semua ya, itu beberapa contoh di zamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang setelah kita tahu apa yang menyebabkan futur, sekarang kita mau bahas tentang gejala futur, gejalanya. Agar kita terhindar dari penyakit ini. Pertama, gejalanya adalah bermalas-malasan dalam melakukan ibadah atau ketaatan. Mulai dia bermalas-malasan dia. Yang tadinya semangat, tiba-tiba udah mulai kendor. Yang tadinya apa ya? Yang tadinya sholat malam, tiap malam, tiba-tiba kendor, malas dia. Ya, yang tadinya sholat-sholat rawatib dikerjakan, sekarang udah jarang. Bahkan ditinggalkan. Yang tadinya baca dzikir pagi petang sekarang udah ditinggalkan. Nah, itu ciri-ciri akan menuju ke penyakit futur itu. Mulai malas, mulai kendor. Kemudian yang kedua, hatinya terasa gersang dan mengeras. Hati yang keras ini karena apa? Karena dosa. Membuat orang itu nggak tersentuh lagi dengan nasihat-nasihat kebaikan. Kenapa? Karena hatinya telah tertutupi dengan dosa itu. Ingat, dosa yang kita buat itu seperti satu titik hitam di hati kita. Makin banyak dosa yang kita lakukan, titik-titik itu akan menutupi hati kita. Maka hati kita menjadi keras seperti batu. Surah Al-Mutaffifin ayat 14 apa? Sekali-kali tidak, tapi hati mereka tertutup oleh perbuatan dosa yang mereka lakukan. Al-Mutaffifin ayat 14. Hati mereka tertutup pada perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ya. Jadi kadang-kadang hati kita ini keras sampai-sampai hati keras itu karena apa? Karena dosa. Ingat, coba ingat. Dulu pertama kali kalian buat dosa, ketakutan, nangis, sholat tobat kepada Allah. Tapi kalau dosa dilakukan berterusan, berkelanjutan, maka dosa itu terasa biasa buat kita. Nah, itu yang membuat hati kita menjadi keras. Hati itu dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Hati itu dia bergetar ketika kita melakukan perbuatan dosa. Karena hakikat dosa adalah sesuatu yang menggetarkan hati dan kita nggak ingin orang lain tahu itu arti dari dosa. Tapi kalau dosa dilakukan terus-menerus, udah nggak ada rasanya lagi. Itu membuat hati kita keras seperti batu. Kadang-kadang kalau hati udah keras, nasihat-nasihat kebaikan nggak akan masuk lagi. Kalau hati sudah keras, baca Quran nggak berasa lagi. Nggak ada hati yang bergetar ketika baca Quran. Kalau hati sudah keras, nggak terasa apapun. Bahkan dalam sampai tingkatan kalau misalnya ya contoh ya, ada kematian, kita lihat jenazah di depan kita atau kita datang ke kuburan, nggak ada tersentuh apapun di hati kita. Padahal kematian itu adalah pemberi peringatan terbesar kan. Cukuplah kematian sebagai pemberi peringatan kan kata Rasulullah. Tapi kalau orang hatinya udah mati nggak terasa apapun. Nggak pernah netes di matanya ini, di pipinya ini tentang banyak hal. Kenapa? Kenapa hatinya tak tersentuh? Kenapa hatinya tak bergetar ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran? Kenapa hatinya nggak bergetar ketika mendengarkan ancaman-ancaman dari Allah SWT? Padahal Al-Anfal ayat 2, ciri orang beriman itu bergetar hatinya. Kenapa dia nggak bergetar, nggak bertambah keimanannya? Karena apa? Karena hatinya sudah keras, karena terlalu banyak dosa yang dilakukan berulang-ulang. Maksiatnya dilakukan terus-menerus. Dia remehkan dosa tersebut, dia remehkan maksiat tersebut. Yang tadinya awalnya buat dosa ngerasa bersalah, sekarang buat dosa udah nggak ngerasa bersalah sama sekali. Itu yang membuat akhirnya itu gejala besar, gejala yang akan mendapatkan penyakit futur itu. Ya, penyakit futur apa tadi? Penyakit yang membuat kita malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Kemudian yang gejala berikutnya adalah berlebih-lebihan dalam urusan makan, berlebih-lebihan dalam urusan tidur, berlebih-lebihan dalam urusan-urusan duniawi, berlebihan dalam berbicara. Segala sesuatu yang berlebihan-berlebihan membuat kita sedikit lagi masuk ke dalam penyakit futur itu. Kenapa? Perkara-perkara seperti makan. Makanya kalau mau
amal solihnya berasa banget, itu puasa. Teman-teman ngerasakan bedanya kalau teman-teman lagi puasa nih. Sholat duhanya terasa lebih khusyuk, ya kan? Doanya terasa lebih khusyuk. Kita nggak mau terlibat dalam hal-hal yang gak ada manfaatnya. Kalau lagi puasa tuh gitu tuh. Puasa tuh ngejaga semuanya. Seperti tameng perisai menjaga semuanya. Tapi kalau kita nggak puasa, makan kita berlebih-lebihan, tidur berlebih-lebihan, akhirnya membuat kita akhirnya jadi malas ya untuk melakukan segala sesuatu, khususnya beribadah. Kenapa? Orang yang terjangkit penyakit futur itu malas beribadah. Biasanya mencurahkan seluruh perhatiannya pada makanan, minuman, tidur, dan hal-hal lainnya yang berlebih-lebihan. Padahal kalau mau mendekatkan diri kepada Allah SWT, nggak berlebih-lebihan dalam hal apapun. Makanya orang-orang yang puasa itu orang-orang yang dekat kepada Allah SWT. Gitu ya teman-teman semua ya. Setelah tadi kita sudah bahas mengenai, Oma nggak bisa bahas semua, tapi secara ringkas tadi ya, kita udah bahas mengenai tadi apa? Faktor yang menyebabkan futur, kemudian gejala-gejala futur. Ya, kemudian Uma ingin bahas mengenai kalau begitu kiat supaya kita nggak futur. Solusi supaya kita nggak futur. Kiat, apa kiatnya supaya kita nggak futur? Pertama adalah ikhlas, kan niatnya. Ikhlas. Sebelum mengerjakan sesuatu, berhenti dulu. Apa yang aku kerjakan ini lillah nggak ya? Apa yang aku kerjakan ini Allah suka nggak ya? Minta sama Allah untuk menjaga keikhlasan. Kedua, tetap bersama orang-orang soleh. Teman-teman boleh berteman dengan siapapun, tapi circle teman-teman semua harus orang-orang soleh. Harus berteman dengan orang-orang soleh. Seseorang itu mengikuti agama temannya, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Seseorang itu mengikuti tabiat akhlak kawan dekatnya. Oleh karena itu harus memperhatikan siapa orang terdekat kalian semua. Teman-teman itu dapat membantu seseorang yang terkena penyakit futur. Jangan coba kalau teman-teman ini lagi futur, pandang deh wajah teman kalian yang soleh itu. Pasti kalian ngerasa bersemangat kembali untuk melakukan amal-amal soleh. Itu dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Kalau misalnya mereka ngerasa hatinya lagi gersang, hatinya lagi futur, lagi malas beribadah, cukup datang ke ulama lainnya, kemudian melihat wajah orang-orang soleh, maka kita akan bersemangat untuk melakukan amal soleh. Ketiga, kiat supaya nggak futur, muhasabah, introspeksi diri, merenung. Dalam sehari ada 24 jam. Merenung dalam sehari itu, merenung dalam setelah selesai sholat, merenung. Hari ini aku ngapain ya? Amal-amal solehku gimana ya? Quranku gimana ya? Apa yang mau aku capai berikutnya ya? Merenung. Ya. Kemudian yang keempat berdoa. Doa itu minta sama Allah keteguhan hati supaya bisa istiqamah. Apa doa yang sering dibilang Rasul? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang sering Rasul ulang-ulang. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami atas agamamu. Terakhir, Umar mau bahas mengenai gimana supaya kita nggak futur dalam belajar. Supaya kita selalu bersemangat dalam belajar. Kadang-kadang belajar itu ada malesnya. Gimana selalu istiqamah dalam belajar. Nggak futur, nggak males, nggak berhenti, nggak jenuh, nggak kendor dalam belajar. Belajar termasuk bagian dari amal soleh. Gimana caranya supaya nggak futur dalam belajar? Pertama, luruskan niat dalam belajar. Luruskan niat dalam belajar. Ya, teman-teman lihat surah Al-Baqarah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dan memurnikan ketaatannya istiqamah maksudnya dalam menjalankan agama ini. Ya, jadi lurusin niatnya dalam belajar, minta sama Allah, doa sama Allah supaya Allah luruskan niatnya dalam belajar. Kenapa? Seseorang bisa meraih ilmu sesuai dengan kadar ikhlasnya. Seseorang bisa meraih ilmu sesuai dengan kadar ikhlasnya. Semakin seseorang itu ikhlas dalam belajar, maka semakin mudah dia dalam meraih ilmu. Semakin mudah dia dalam meraih ilmu, maka dia akan semakin semangat terus untuk belajar. Jadi belajarnya lillah, belajarnya karena Allah, belajarnya karena mau mengharapkan ridha Allah, belajarnya karena mau mendapatkan kasih sayang Allah. Ya, yang dimaksud ikhlas belajar itu apa? Selain tadi ya lillah karena Allah, belajar untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri. Bertekad untuk aku belajar supaya aku menghilangkan kebodohan diri sendiri. Belajar untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Maksudnya apa? Setelah kau punya ilmu, kau bertekad untuk mau ngajarin kepada orang lain supaya orang lain gak bodoh. Belajar untuk menghilangkan kebodohan orang lain. Belajar untuk menjaga ilmu atau menghidupkan ilmu. Belajar untuk mengamalkan ilmu. Itu yang dinamakan dengan ikhlas dalam belajar. Ya, maka perbaiki niatnya. Kau berilmu, kau bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu keikhlasan dalam belajar. Kedua, supaya engkau jauh dari penyakit futur dalam belajar adalah amalkan ilmu itu. Makanya orang yang sudah belajar pasti harus ngajar. Makanya ada kalimat khairukum man ta'lamal Qur'an wa 'alamahu. Sebaik-baik orang belajar adalah yang mengajarkan kembali Quran yang atau yang mengamalkan ilmunya.
Kenapa? Mengamalkan ilmu itu membuat seseorang semakin kokoh dan semangat untuk meraih ilmu lainnya. Ada yang nanya, Uma ngapain sih belajar lagi? Uma udah selesai S3-nya di Indonesia, ngapain lagi ke Mesir, ulang lagi S1? Karena Uma merasa bertanggung jawab untuk bisa memberikan ilmu yang baik kepada masyarakat. Ketika Uma datang ke masjid, orang mau dengar ceramah, itu kan sebuah tanggung jawab besar untuk terus menambah ilmu gitu. Begitu pula teman-teman di sini. Teman-teman hari ini belajar Quran atau belajar ilmu lainnya, teman-teman harus mengamalkan ilmu itu. Entah ngajar lah atau mengamalkan ilmu itu. Dan ketika teman-teman mengamalkan ilmu itu, maka membuat ilmu itu akan kokoh pada diri kalian semua dan kalian akan semangat untuk meraih ilmu-ilmu lainnya. Ya. Sedangkan kalau enggan mengamalkan ilmu, enggan ngajarin orang, maka akan menyebabkan hilangnya barokah ilmu. Hilangnya barokah ilmu. Ya. Kemudian teman-teman semua, apalagi untuk kalian semua semangat belajar dan terhindar dari penyakit futur dalam belajar, tadi mau bilang bergaul dengan orang-orang cerdas, bergaul dengan orang-orang saleh, bergaul dengan orang-orang yang punya azam, punya tekad yang kuat, ya. Sehingga kalian semua merasa bersemangat dan kalian tahu, oh, aku posisiku jauh sekali daripada mereka gitu ya. Para ulama itu memiliki nasihat buat kita semua untuk kita selalu dekat sama orang-orang soleh. Ada seorang ulama tasawuf namanya Al-Fudail bin Iyad ya. Beliau berkata, pandangan seorang mukmin kepada mukmin lainnya akan mengilapkan hati. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hanya dengan memandang orang-orang soleh, orang-orang cerdas, orang-orang baik, hati kita bisa kembali tegar, hati kita bisa kembali kuat. Tadi mau katakan, dahulu orang-orang yang kurang semangat, biasanya mereka akan tegar ketika mereka memandangi wajah orang-orang soleh. Ya, iya kan? Teman-teman cari deh orang-orang soleh. Coba teman-teman lihat wajahnya. Maka kita akan ngerasa kita mau bersemangat untuk jadi orang baik juga. Ya, para ulama mengatakan kalau hati kami ini ternoda, hati kami ini lagi futur, maka kami segera menuju ke guru-guru kami untuk membuat kami kembali menjadi semakin bersemangat. Ya, terakhir, bersifatlah pertengahan, ya, baik dalam belajar ataupun beribadah. Karena tadi mau bilang segala sesuatu yang membuat kalian futur atau cepat bosan, cepat malas adalah sikap yang terlalu berlebihan atau ekstrim. Sehingga kalian mempres diri kalian tanpa mengenal waktu, tanpa kenal istirahat, tidak memperhatikan tubuh kalian sehingga kalian sakit misalnya. Bersifatlah pertengahan. Pertengahan itu bersifatlah untuk adil ya. Kapan waktu beramal soleh, kapan waktu istirahat dan sebagainya. Maka insya Allah dengan teman-teman bersikap pertengahan ini mudah-mudahan bisa meminimalisir futur yang kalian rasakan. Jadi yang ingin Uma sampaikan pada teman-teman semua, uh, untuk teman-teman futur adalah hal yang normal yang terjadi kepada diri kita. Setidaknya kalau engkau lagi futur, jangan tinggalkan engkau tinggalkan yang sunnah mungkin. Ya, biasanya kalau futur nggak malas ya melakukan yang sunnah, tapi jangan tinggalkan yang wajib. Paksakan dirimu untuk kembali lagi bersemangat seperti awal. Ya, tepuk-tepuk dirimu kembali lagi semangat seperti awal. Ingat maksiat-maksiat yang kau lakukan yang membuat engkau akan semakin terus futur, jauh dan lama-lama meninggalkan amal-amal soleh tersebut. Begitu ya teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini sudah selesai pembahasan mengenai futur atau kendor dalam beribadah, kendor dalam belajar. Yang sekarang kita sudah tahu bahwa penyebab-penyebabnya, gejala-gejalanya, dan solusinya. Mudah-mudahan dengan begitu kita tetap bisa terus istiqamah insya Allah. Sekian dari Uma, terima kasih hari ini. Semangat terus belajarnya, semangat terus ngafalin Qurannya, semangat terus memproses diri menjadi orang yang baik, semangat terus untuk upgrade dirinya, dan insya Allah teman-teman akan berbeda dari hari ke hari. Terus naik ke derajat lebih tinggi insya Allah. Nggak boleh sama, dari hari ke hari nggak boleh sama. Harus buat target kehidupan. Kita mau progres apa ya dalam kehidupan kita. Kita mau memperbaiki apa ya dalam kehidupan kita. Dengan begitu insya Allah teman-teman beda. Teman-teman hari ini dengan teman-teman minggu depan itu beda. Teman-teman minggu depan dengan teman-teman bulan depan itu beda. Teman-teman bulan depan dengan teman-teman tahun depan jauh beda. Harus ada progres setiap harinya, setiap detiknya. Terutama progres dalam hal ilmu. Sekian dari Umat, terima kasih. Kita ketemu lagi di Jumat berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.